Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota Lasmini dan saya sendiri Miss Rina Salsabila juga Nur Hasana. Di sini kami akan memaparkan sedikit mengenai hasil observasi kelas dan sekolah di MI Sirojul Wildan dengan dosen pengampu Ibu Zahra Husnul Latifah MPDI pada mata kuliah manajemen kelas. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Lasmini. Teori mengenai observasi dan wawancara. A. Observasi. Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilaksanakan secara berlangsung. Seorang ahli bernama Kalliger 2003 menegaskan bahwa pengamatan yang dilakukan oleh setiap orang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bahkan tidak dapat memuaskan ilmu pengetahuan. Observasi yang dilakukan oleh sehari-hari tidak dapat dijadikan sebagai data ilmiah karena menggunakan prosedur pengukuran seperti tidak adanya urutan tindakan menurut aturan tertentu. B. Wawancara. Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Wawancara merupakan kemampuan dan keterampilan mutlak yang harus dimiliki. Wawancara merupakan metode yang pertama digunakan dibandingkan alat lain dalam penelitian, sedangkan menurut Hendriansah 2005, kebanyakan orang menganggap bahwa wawancara adalah panggilan kerja, wawancara seleksi masuk perguruan tinggi, dan wawancara tokoh yang sering dilihat di televisi maupun internet. Menurut Raj, dalam Bakar 1090 mengklasifikasikan tujuan wawancara menjadi 5 hal, yaitu yang pertama, fact-finding interview, yang kedua, fact-giving interview, yang ketiga, manipulative interview, yang keempat, 3-month interview, yang kelima, demonstrative interview. Teori mengenai pengelolaan kelas dan sistemnya. Sebagai tenaga profesional, seorang guru dituntut mampu mengelola kelas, yaitu menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal bagi tercapainya tujuan pembelajaran. Menurut Ahmad Tebun dalam Supriyanto 1091, pengolahan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan dan mempertahankan serta mengemban tumbuhkan motivasi belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Usman 2003, pengolahan kelas yang efektif merupakan persyarat mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. Pengolahan kelas tidak dapat terlepas dari motivasi kerja guru, karena dengan motivasi kerja guru, ini akan terlihat sejauh mana motif dan motivasi guru untuk melakukan pengolahan kelas. Sedangkan dengan gaya kepemimpinan guru yang tepat, yang digunakan dalam pengolahan kelas akan mengoptimalkan dan memaksimalkan keberhasilan pengolahan. Keberhasilan pengolahan kelas bergantung pada motivasi guru. Artinya, guru yang memiliki motivasi yang tinggi akan dapat mengolah kelas dengan baik dan tepat. Motivasi kerja guru akan mempengaruhi perilaku guru dalam melakukan tugas pekerjaannya. Kemudian pada fungsi pengelolaan kelas sangat mendasar karena kegiatan guru dalam mengelola kelas meliputi kegiatan mengelola tingkah laku peserta didik dalam kelas, menciptakan iklim sosial emosional dan mengelola proses kelompok, sehingga keberhasilan guru dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan. Indikatornya proses belajar mengajar berlangsung secara efektif. Inti kegiatan suatu sekolah atau kelas adalah proses belajar mengajar.
Kemudian pada hasil observasi pengelolaan kelas, dalam observasi dan wawancara yang dilaksanakan pada MI Syirojul Wildan dapat ditarik kesimpulan dalam pengelolaan kelas dan pengelolaan sekolah di sana, bahwa pengelolaan kelas di sana sudah terbilang baik, seperti pada guru atau pendidik di sekolah, dari mulai motivasi guru dalam pembelajaran serta guru yang siap memulai proses belajar mengajar di kelas. Lalu saat sebelum melaksanakan pembelajaran, guru mempersiapkan hal-hal seperti materi yang akan disampaikan, RPP, media belajar, metode yang menarik dan kreatif agar memudahkan siswa dalam memahami materi yang akan disampaikan. Adapun guru di sana sudah mempunyai strategi masing-masing dalam menangani permasalahan saat proses belajar mengajar ataupun ketika siswa memiliki masalah dalam belajar di kelas. Selain itu, guru di MI Syirojul Wildan sudah membiasakan siswanya untuk berdoa terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran dengan ceria dan nyaman, serta mengatur posisi tempat duduk yang nyaman agar siswa dapat fokus dalam menyimak materi dan memperhatikan pembelajaran di kelas. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari Miss Rina Salsabila. Jadi guru biasanya mengatur posisi tempat duduk dengan cara merubah posisi tempat duduk di kelas, seperti setiap minggunya tempat duduk siswa di-lowering agar siswa yang duduk di belakang juga dapat merasakan duduk di depan dan sebaliknya. Lalu, agar siswa dapat lebih akrab dan lebih mengenal satu sama lain dengan baik. Adapun guru kadang merubah bentuk tempat duduk sesuai situasi pembelajaran di kelas. Misalnya, ketika pembelajaran kelompok, posisi tempat duduk menjadi berubah, yaitu bentuk posisi tempat duduk diskusi yang berkubu sesuai kelompok belajar. Adapun posisi tempat duduk itu seperti letter U. Pengelolaan sekolah. Pengelolaan sekolah di MI Syirojul Wildan, dalam pengelolaan sekolahnya itu sendiri yang sudah kami observasi secara langsung dan mewawancarai pihak perwakilan dari kepala sekolah di sana. Bahwasannya dalam pengelolaan sekolah dengan baik, pihak sekolah atau pemimpin sekolah sangat berkontribusi dan saling bekerja sama dengan upaya pengelolaan sekolah. Seperti halnya pada kegiatan sekolah yang ada. Biasanya peserta didik di sana sudah membiasakan diri seperti melaksanakan salat duha, mengaji, dan menghafal surat yang ada pada juz 30 dalam Al-Quran. Siswa pun melaksanakan sekolah dan pembelajaran dengan ceria dan semangat serta aktif. Adapun pada sekolah yang belum memadai sarana dan prasarananya atau belum lengkap, seperti pada ruangan kelas yang masih kurang, dan karena itu pihak sekolah ataupun guru diharuskan dapat memanfaatkan fasilitas dan prasarana yang sudah ada sambil menunggu terpenuhinya sarana dan prasarananya. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, suatu keberhasilan pengelolaan kelas bergantung pada motivasi guru. Artinya, guru yang memiliki motivasi yang tinggi akan dapat pengelolaan kelas dengan baik dan tepat. Misalnya, kerja guru akan mempengaruhi perilaku guru dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Pengelolaan kelas sangat dibutuhkan agar kelas dapat berjalan dengan baik dan melaksanakan proses belajar mengajar dengan nyaman dan ceria. Selain itu, posisi tempat duduk juga mempengaruhi kefokusan siswa dalam belajar. Posisi tempat duduk dapat diubah seperti posisi duduk dengan letter U atau posisi duduk berkelompok. Mungkin itu. So go easy.